Sahabat Kompas.com, aksi seorang ibu yang meminta legalisasi ganja demi pengobatan sang anak yang mengidap penyakit cerebral palsy atau lumpuh otak menjadi perhatian publik. Ibu bernama Santi Warastuti melakukan aksinya di Car Free Day Bundaran HI pada Minggu 26 Juni 2022 lantaran tak tega melihat anaknya mengalami kejang ketika kambuh. Santi mengaku disarankan temannya yang merupakan warga negara asing untuk melakukan terapi CBD oil atau minyak dari biji ganja. Namun Santi tak berani melakukannya karena ganja termasuk narkotika golongan 1 yang penggunaannya dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Oleh karena itu, Santi berharap Mahkamah Konstitusi segera melegalkan ganja untuk pengobatan sesuai gugatan yang telah ia layangkan pada November 2020. Ini kan pinginnya tetap di jalur yang benar ya. Jadi misalnya ganja ini kan masih di golongan 1, Mbak. Jadi untuk menjadi obat kan banyak proses ya, harus diteliti dulu, riset dulu, baru bisa menjadi obat. Kayak kunyit pun mau menjadi obat kan harus riset dulu, diriset dulu, terus nanti kan pemakainya medis yang ngatur gitu. Takaran, dosis, itu kan saya menurut medis gitu. Aksi Santi tak hanya berhenti di CFD. Ia juga menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di Gedung DPR MPR Senayan pada Selasa 28 Juni 2022. Ia menyampaikan segala keluh kesahnya dan berharap ganja segera dilegalkan untuk kepentingan medis. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan DPR akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan hingga Badan Narkotika Nasional untuk membahas isu legalisasi ganja medis. Ia tidak ingin legalisasi ganja medis pada akhirnya justru merugikan masyarakat. Nanti kita akan coba koordinasikan dengan Komisi Teknis dan juga Kementerian Kesehatan dan lain-lain pihak agar kita juga bisa kemudian menyikapi hal itu. Demikian. Jika DPR masih akan membahas legalisasi ganja di Indonesia, kepolisian tak campur tangan soal hal ini. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan menegaskan, kepolisian bekerja sesuai aturan yang ada di dalam undang-undang. Dan di dalam undang-undang penggunaan ganja belum dilegalkan. Oleh karena itu, Zulpan menegaskan ganja tetap dilarang di Indonesia. Menurut dia, ganja merupakan salah satu jenis narkotika psikotropika dan obat-obatan terlarang. Hingga kini, Mahkamah Konstitusi tak kunjung memutuskan perkara terkait gugatan legalisasi ganja medis yang sudah dilayangkan Santi bersama 2 ibu lainnya. Padahal gugatan ini sudah dilayangkan sejak tahun 2020. Namun begitu, MK memastikan telah meminta keterangan pemohon hingga sejumlah ahli. Menurut juru bicara MK Fajar Laksono, sidang perkara ini memang cukup panjang lantaran menghadirkan banyak ahli dari pihak yang berperkara. Jika MK masih menggantung gugatan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia atau MUI membuat fatwa mengenai wacana penggunaan ganja untuk kebutuhan medis. Fatwa ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi DPR untuk mengkaji wacana legalisasi ganja untuk medis. Masalah kesehatan itu saya kira berarti MUI harus
pengecualian dalam membuat fatwa baru. Kalau membuat fatwa baru, kebolehannya itu ya, artinya ada kriteria. Meski telah diupayakan berbagai pihak, legalisasi ganja untuk kepentingan medis masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam salah satu persidangan perkara Undang-Undang Narkotika yang digelar di MK, staf pengajar Imperial College London, Drug Science David Nutt mengatakan penggunaan ganja aman bagi pasien dengan penyakit tertentu. Selain itu, dari hasil penelitian, sangat sedikit dampak buruk yang ditimbulkan dari penggunaan ganja sebagai obat medis. Di sisi lain, Guru Besar Farmakologi Universitas Indonesia Rianto Setiabudi mengaku tak setuju jika ganja dilegalkan untuk pengobatan. Ia menilai manfaat yang ditawarkan belum seimbang dengan risiko yang mungkin timbul karena penggunaan ganja sebagai obat. Sekian news update kali ini, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.